Hai, selamat datang di podcast Ngobraks. Ngobrolin seputar bandar udara di wilayah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ngobraks. Di edisi perdana kali ini, saya Rizky Anwar akan menginformasikan tentang podcast Ngobraks. Jadi nih Sobat Ngobraks, Ngobraks ini merupakan program terbaru dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Merauke. Nah, sebagai media informasi bagi pengguna jasa transportasi di Indonesia, khususnya transportasi udara. Ngobraks akan hadir setiap bulannya bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan ngobrol dengan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Merauke, Bapak Asep Kosasi Samapta. Selamat pagi, Bapak Asep. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih, Pak, pagi ini, Pak? Alhamdulillah baik Mas Rizky. Oke, nah kita akan ngobrol bareng. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah saya siapin, Pak. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya mungkin akan memperkenalkan kepada sobat ngobraks yang ada di rumah. Siapa sebenarnya Bapak Asep Kosasi Samapta ini? Atau kita minta beliau untuk menjelaskan profil singkat dari seorang Bapak Asep. Silakan, Pak Asep. Baik, terima kasih Mas Rizky atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan rasa apresiasi yang setinggi-tingginya karena Ngobraks menjadi pendobrak untuk mediasi terkait dengan publikasi apa yang dilakukan oleh insan-insan perhubungan khususnya di bidang transportasi udara dan khususnya lagi di wilayah Papua. Jadi mungkin ini yang menjadi salah satu inisiator untuk sebagai sarana kepada masyarakat terkait dengan informasi-informasi terkini yang mungkin bisa menjadikan bahan sosialisasi dan bahan edukasi kepada masyarakat pengguna jasa, khususnya jasa transportasi udara. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asep Kosasi Samapta. Mungkin saya sudah hampir 25 tahun bekerja di Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Jadi mengawali karir saya salah satu alumni pendidikan kedinasan perhubungan dan penempatan saya pertama kali adalah di Bandar Udara Padang Kemiling, Bengkulu sebagai teknisi listrik. Dan ini saya kenyam beberapa tahun dan saya laksanakan sampai akhirnya saya menjadi kepala teknisi di bandara tersebut gitu ya. Dalam arti kata pada saat saya mengawali karir itu saya megang toolkit atau obeng dan setelah itu setelah berkarir di Bandar Udara Padang Kemiling yang sekarang menjadi Bandar Udara Fatmawati Soekarno, saya pindah mutasi ke administrator Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan job desk inspektur pada saat itu, inspektur keamanan dan ketertiban yang membawahi bandar udara dan keamanan penerbangan. Jadi hal baru yang saya harus ikuti dan saya harus pelajari. Jadi pengalaman saya juga pada saat dari teknisi menjadi inspektur ada hal-hal yang perlu merubah mindset. Tadinya sebagai operator, sekarang menjadi regulator. Dan itu saya dalami, saya coba pelajari karena memang tugas pokok fungsi keinspekturan melekat dengan pengetahuan terkait dengan ketentuan atau peraturan dan perundang-undangan di bidangnya. Makanya setelah itu saya harus setelah mempelajari mengawali karir dengan megang obeng atau toolkit, sekarang saya harus megang ketentuan, megang peraturan dan perundang-undangan. Jadi ada dua mindset yang harus saya kuasai. Setelah menjadi inspektur di kantor otoritas bandar udara, sekarang kantor otoritas bandar udara 1 Soekarno-Hatta, saya promosi di kantor otoritas bandar udara wilayah 2 yang sekarang home base-nya ada di Kuala Namu, tapi sebelumnya ada di Polonia, Medan, sebagai kepala subbak perencanaan dan keuangan. Hal yang menarik lagi, ini di luar
keinspekturan, saya harus mendalami dunia itu, bidang itu, dan saya harus belajar lagi. Saya harus belajar lagi terkait dengan perencanaan dan pengaturan masalah keuangan. Jadi notabene-nya saya harus menguasai kalkulator. Jadi saya sudah harus menguasai obeng atau toolkit, menguasai ketentuan. Regulator, ya. Sekarang saya harus menguasai kalkulator karena saya harus mengatur keuangan. Tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan baik, bisa berjalan baik. Dan pada akhirnya saya diamanahkan menjadi kepala bandar udara terluar di Nia Selatan selama hampir mungkin 20 bulan, dan saya nikmati itu, saya laksanakan dengan baik, dan akhirnya keunikan lagi dengan penuh karakter lagi saya pindah mutasi ke dunia yang lebih baru lagi, yaitu dunia penegakan hukum. Dunia di mana hal baru untuk dunia penerbangan, saya harus belajar lagi dari nol, dan alhamdulillah saya bisa beradaptasi dan bisa pelan-pelan belajar terkait dengan penegakan hukum di bidang penerbangan, yaitu PPNS, penerbangan sipil, di mana saya menjadi kasih pada saat itu yang banyak menangani kasus-kasus terkait dengan pelanggaran tindak pidana yang referensinya adalah Undang-Undang Nomor 1 tentang penerbangan tahun 2009. Nah, setelah itu, setelah menjadi kepala penyidik penerbangan sipil di Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, saya diamanahkan lagi menjadi kepala bandar udara di Kepala Bandar Udara dan Inten 2 di Lampung. Hal yang berkarakter lagi pada saat saya menjadi kepala bandar udara, ada pola baru pengelolaan bandar udara, yaitu pola BLU, Badan Layanan Umum. Jadi di mana setiap bandar udara yang sudah berpola BLU diharuskan pengelolaan keuangan yang berkarakter, diharuskan kepala bandara juga harus bisa mempunyai jiwa entrepreneur, dan diharuskan juga bandar udaranya bisa mengarah ke mandirian terkait dengan pola penganggaran. Alhamdulillah juga kami sudah pada saat di Bandar Udara dan Inten sudah bisa meningkatkan pelayanan. Kami juga secara berturut-turut mendapatkan anugerah atau sejenis penghargaan terkait dengan pelayanan transportasi. Kami dapat pelayanan prima utama. Jadi pelayanan prima itu adalah pelayanan terhadap transportasi udara yang paling tinggi. Alhamdulillah saya sudah dapat itu. Ya, alhamdulillah Pak. Pada tahun 2019. Dan dengan kemajuan atau effort yang besar, akhirnya Bandar Udara Raden Inten menjadi nominasi untuk menjadi bandar udara yang dibubukan. Jadi akhirnya sekarang pada saat ini Bandar Udara Raden Inten 2 Lampung dikelola oleh Bubu, yaitu PT Angkasa Pura II. Angkasa Pura II. Oke. Nah, setelah menjadi kepala bandar udara, saya kembali ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara karena tidak bergabung dengan PT Angkasa Pura II, tapi saya kembali ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan mendapatkan amanah untuk menjadi kepala kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 9 di Manokwari. Di Manokwari, betul Mas Rizky. Di Manokwari yang mungkin wilayah kerjanya mulai dari Nabire sampai dengan Sorong. Nah, sekarang dinamikanya wilayah 9 menjadi 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Nah, pertengahan tahun 2022 saya bergeser dan diamanahkan menjadi kepala kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 yang home base-nya ada di Merauke. Oke. Yang sekarang menjadi 4 provinsi ya, 4 provinsi itu. Dan keunikan yang mungkin harapan saya, karakter mungkin bisa saya tularkan apa yang sudah saya lakukan di
Otoritas Bandar Udara Wilayah 9 karena memang hampir sama karakternya Manokwari dan Merauke. Mungkin itu Mas Rizky sekilas profil saya. Cukup lengkap profil dari seorang Bapak Asep Kosasi ini. Jadi saya merasa tertarik nih terkait jenjang karir Pak Asep di Kementerian Perhubungan, dari seorang teknisi kemudian beralih kepada menjadi seorang administrator dulu namanya, sekarang dikenal sebagai inspektur, kemudian menjadi Kasubag Perencanaan Keuangan, kemudian menjadi seorang kabandara, kemudian seorang penyidik penerbangan sipil PPNS, kemudian ya berkiprah sebagai seorang kepala kantor otoritas bandar udara. Nah, Rizky merasa tertarik dengan penyidik penerbangan sipil atau PPNS ini. Boleh diceritakan nggak Pak, penyidik? Mungkin kesannya mirip kayak kepolisian gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan kepada sobat Ngobraks yang ada di rumah. Awal mulanya Bapak merasa tertarik menjadi seorang penyidik penerbangan sipil ini, karena tidak lepas dari jabatan Bapak sebelumnya sebagai seorang kabandara, kemudian juga sebagai seorang inspektur juga dalam hal ini mengawasi terkait regulasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait penyidik penerbangan sipil ini. Baik Mas Rizky, jadi memang dunia penegakan hukum. Jadi dunia penegakan hukum itu memang di suatu kehidupan itu memang diperlukan. Kenapa? Karena memang supaya tidak menimbulkan kerugian pada sesama, terus juga menjadikan efek jerah supaya tidak dilakukan kegiatan yang memang merugikan sesama. Itu filosofinya penegakan hukum. Jadi untuk menegakkan hukum, sesuatu hukum itu perlu aturan yang diberlakukan. Aturan untuk penegakan hukum khususnya yang berkorelasi dengan tindak pidana itu kita merefer kepada KUHP dan undang-undang. Kebetulan undang-undang yang menjadi referensi penyidik penerbangan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Itu diklausulkan mulai dari pasal 1 sampai pasal 400. Jadi banyak, itu yang salah satu menjadi pegangan dari penyidik penerbangan. Itu yang harus kita kuasai. Kenapa saya tertarik? Yang tadi saya sampaikan, kita gimana caranya bisa berbuat lebih baik. Bisa berbuat, apalagi sudah ada kecintaan di suatu bidang, ya khususnya bidang penerbangan. Gimana caranya kita bisa berkontribusi untuk meningkatkan kapabilitas, sinergitas, kebaikan, next be better untuk bidang aviasi seperti itu. Jadi dunia kepenyidikan itu agak unik. Jadi dunia penyidikan itu tidak bisa orang atau seseorang melaksanakan kepenyidikan tanpa kewenangan. Jadi seorang penyidik dapat bergerak atau beraktivitas berdasarkan kewenangannya. Kewenangannya diatur oleh undang-undang. Undang-undang. Hal unik lagi, untuk penyidik penerbangan sipil, kita itu penyidik yang memang monostatus. Jadi kita memang penyidik tunggal di bidangnya. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 pasal 399 dan pasal 400 bahwa penyidik penerbangan sipil itu tunggal. Jadi kita hanya berkolaborasi, berkoordinasi oleh Mabes Polri. Jadi teman-teman dari penyidik lainnya tidak bisa masuk ke dalam tindak pidana penerbangan. Jadi polisi tidak bisa juga masuk ke ranahnya ke Undang-Undang Nomor 1. Tapi kita diwajibkan untuk berkoordinasi kepada rekan-rekan dari pihak kepolisian. Seperti itu. Jadi kenapa penyidik itu dipukulkan, yang sudah saya sampaikan tadi, memang di dunia penerbangan itu sangat syarat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku juga diterbitkan dalam rangka untuk meningkatkan aspek keselamatan, aspek keamanan, aspek pelayanan, dan yang harus dicermati
Dasar OSKP adalah aspek comply yang tadi. Harus patuh dengan segala aturan. Karena memang kita sangat tipis gitu. Sangat potensi hazard sangat besar terkait dengan kerugian. Ya kerugian bisa jadi materi maupun imateri. Seperti itu Mas Rizky. Oke. Seorang penyidik penerbangan sipil. Kita bicara jabatan Bapak sekarang sebagai seorang kepala kantor otoritas bandar udara di wilayah 10. Sebelumnya, sebelum di Merauke, Bapak sebagai kepala kantor juga. Kepala kantor otoritas bandar udara di wilayah 9 Manokwari. Mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak, kantor otoritas bandar udara terkait job desk, tugas dan fungsi orang-orang atau personil yang ada di kantor otoritas bandar udara itu sendiri. Terkait personilnya, sekarang ada namanya inspektur di dalam kantor otoritas bandar udara. Mungkin bisa dijelaskan job desk atau kantor otoritas bandar udara itu seperti apa gitu. Baik, jadi kantor otoritas bandar udara sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 226 dan 227 adalah fungsi untuk menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan di bandar udara khususnya di wilayah kerja masing-masing. Selain itu juga kantor otoritas bandar udara diberi amanah untuk bisa berkoordinasi dengan Pemda setempat maupun unsur facilitation, unsur penunjang operasi bandar udara khususnya yang sudah berstatus internasional. Contoh instansinya adalah Bea dan Cukai, karantina juga ada karantina hewan, ikan, karantina kesehatan, gitu. Ada imigrasi dan mungkin sekarang bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari pengampuh keamanan, salah satu contohnya BNN, terus unsur-unsur keamanan lainnya. Oke. Nah, selain untuk fungsi untuk menjalankan fungsi kantor otoritas bandar udara yang juga ada kewenangan dalam rangka penegakan hukum, penerapan sanksi, baik sanksi administratif, sanksi pidana, itu diperlukan adanya inspektur-inspektur. Ya, selain juga ada inspektur yang untuk mengawasi, mengendalikan dan mengatur kegiatan yang ada di bandar udara di wilayah kerjanya. Selain itu juga diperlukan adanya PPNS. Karena kenapa? Sesuai dengan amanah tadi, salah satunya fungsi PPNS juga melakukan penegakan hukum di wilayah kerja yang ada di kantor otoritas bandar udara di Sabang sampai Merauke, gitu dia. Demikian Mas Rizky. Oke, terima kasih banyak nih Pak. Sebagai seorang kepala kantor otoritas bandar udara wilayah 10, sebelumnya di wilayah 9 Manokwari, berkiprah hampir kurang lebih 25 tahun di Kementerian Perhubungan. Bisa dijelaskan mungkin atau dibagi kepada sobat ngobraks yang ada di rumah, kira-kira Bapak, ini personal nih ya, mungkin pertanyaan saya, working environment atau lingkungan kerja yang seperti apa yang menurut Bapak itu apa ya? Kalau Rizky boleh bilang yang bisa ngeklik dengan Bapak gitu loh, terkait timnya atau orang-orang yang ada di dalamnya. Mungkin lingkungan kerja seperti apa yang Bapak anggap ya mungkin nyaman lah ya. Baik Mas Rizky, mungkin saya mengedepankan aspek keseimbangan. Aspek keseimbangan dimanapun saya bekerja, dimanapun saya mengabdi, saya mengutamakan aspek keseimbangan. Jadi punish and reward itu balance. Orang yang memang kinerjanya baik, kinerjanya di atas rata-rata, normatif dia harus sejahtera. Normatif dia mendapatkan reward yang baik dari instansi tertentu. Gitu. Karena memang kinerjanya di atas rata-rata. Jadi itulah yang saya kedepankan, keseimbangan itu tadi, punish and rewardnya juga diutamakan, dikedepankan. Yang kedua, gimana caranya membuat iklim kerja yang memang bisa membuat nyaman,
memang bisa membuat nyaman dengan transparansi pada saat melakukan kinerja. Terus juga kita menjadi bapak yang baik sama staff. Itu yang menjadi perlu dikedepankan dalam pola saya untuk membuat nyaman pada saat diamanahi untuk memimpin suatu instansi. Demikian Mas Rizky. Jadi membangun keakraban dengan staff serta mengedepankan tadi punish and reward and punishment. Ya seperti itu mungkin yang bisa dibagi oleh Bapak Asep Kosasi Samapta. Mungkin di sesi 1 kita akan jeda, nanti kita akan kembali lagi setelah beberapa informasi berikut ini. Bandar Udara Mopah terletak di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, yang merupakan gerbang perbatasan timur Indonesia dengan Papua Nugini. Hadirnya Bandara Mopah diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam menurunkan disparitas harga melalui pelaksanaan program jembatan udara yang merupakan lanjutan program tol laut. Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Mopah adalah sebagai penghubung bandara kawasan untuk memutus keterisolasian wilayah, khususnya di wilayah 3TP, tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Pembangunan gedung terminal baru dengan konsep bangunan berbentuk burung kasuari sebagai burung khas Papua. Rencana pembangunan tahap ultimate Bandar Udara Mopah meliputi pembangunan terminal tahap 1 seluas 7.204 meter persegi, kapasitas 638.850 pax per tahun. Rencana pembangunan tahap 2, luas terminal menjadi 16.375 meter persegi, kapasitas 2,3 juta pax per tahun. Rencana luas total gedung terminal sebesar 31.480 meter persegi, kapasitas 4,5 juta pax per tahun. Desain interior gedung terminal mengambil ornamen yang bisa diterima oleh semua suku marin. Dari sisi udara, Bandar Udara Mopah Merauke memiliki apron 390 meter x 94 meter, runway 2.500 meter x 45 meter, taxiway A 181,5 meter x 23 meter, B 156,3 x 25,5 meter, sehingga mampu mengakomodir pesawat sejenis B737-900ER. Pembangunan Bandar Udara Mopah Merauke juga berperan mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 dan Pekan Paralimpiade Nasional ke-18 di Papua. Kementerian Perhubungan bersama dengan stakeholders transportasi telah menyiapkan sejumlah infrastruktur, baik sarana maupun prasarana transportasi darat, laut, dan udara. Pada sektor transportasi udara, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 4 bandar udara, yaitu Bandara Sentani Jayapura, Bandara Moses Kilangin Timika, Bandara Domine Edward Sorong, dan Bandara Mopah Merauke. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Balik lagi di Ngobraks, ngobrolin seputar bandar udara di wilayah 10. Masih ada Bapak Asep Kosasi Samapta di sini, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Merauke. Kita lanjut obrolannya dengan Pak Asep. Bapak, kita lanjut lagi nih obrolannya nih. Baik. Bapak udah 25 tahun berkiprah sebagai seorang ASN di Kementerian Perhubungan. Nah, kira-kira motivasi apa yang melandasi Bapak ingin menjadi seorang ASN, khususnya di Kementerian Perhubungan? Mungkin bisa dibagi kepada Sobat Ngobraks yang ada di rumah.
motivasi terbesar Bapak ingin menjatuhkan pilihan sebagai seorang ASN di Kementerian Perhubungan? Baik, terima kasih Mas Rizky. Kalau bicara motivasi, memang saya dari kecil memang sudah menyukai dunia penerbangan. Menyukai dunia penerbangan, makanya pada saat saya lulus SMP lah ya, saya STM-nya juga SMTN penerbangan yang di penerbangan. Iya. Jadi dari situlah sudah dari masih anak-anak sudah suka dengan pesawat terbang, suka dengan dunia penerbangan gitu. Dan akhirnya juga sekolah juga di sekolah yang khusus penerbangan gitu. Jadi ya alhamdulillah cita-cita saya dari kecil sampai dengan hari ini diberkahi Allah bisa terwujud gitu. Makanya dengan cita-cita dari kecil sudah terwujud, ya saya harus optimal. Okay. Karena wujud puji syukur saya kepada Allah, jadi saya nikmati itu, saya dalami itu, saya optimalkan segala sesuatunya. Begitu Mas Rizky. Apa mungkin lingkungan pada saat Bapak dibesarkan di lingkungan rumah, lingkungan keluarga mungkin ada orang-orang yang mempunyai background latar belakang di dunia penerbangan gitu Pak, atau seperti apa? Jadi sebenarnya di keluarga kami itu lingkungan tentara ya. Jadi memang tidak ada lingkungan perhubungan gitu, maksudnya tidak ada yang berurusan dengan transportasi, tapi kebanyakan saya juga kecilnya juga tinggal di komplek tentara di daerah Kebonjeruk gitu kan, dan keluarga besar saya itu banyak tentara gitu dan guru. Jadi memang ini memang cita-cita kecil saya memang agak beda dengan yang lainnya gitu. Beda dengan yang lainnya. Demikian Mas Rizky. Oke. Ada orang-orang yang berjasa di balik kesuksesan Bapak selama ini. Mungkin bisa disebutkan siapa gitu Pak, orang di belakang seorang Pak Asep ini yang sangat berjasa. Yang jelas ibu saya. Almarhum ibu saya merupakan salah satu ibu yang sangat luar biasa lah. Ibu yang sangat luar biasa dengan single parent. Kami memang dari kecil sudah ditinggal gitu sama almarhum bapak saya. Jadi ibu saya yang merupakan ibu yang luar biasa. Yang benar-benar mendukung apa yang dicita-citakan anaknya. Dan luar biasa juga untuk bisa memberikan pendidikan, mendukung pendidikan dari kami, saya dan saudara-saudara saya khususnya dengan single parent gitu. Itu yang saya menjadi panutan saya, dan memang yang tadi sudah saya sampaikan juga sebelum sesi sekarang ini, memang itulah yang ditanamkan ibu saya, keseimbangan gitu. Selain keseimbangan punish and reward juga kami dididik untuk seimbang juga. Hablum minanas, hablum minallahnya. Itu yang menjadi panutan saya gitu. Jadi orang di balik kesuksesan seorang Pak Asep ini adalah sosok seorang ibu. Jadi yang sangat paling berjasa hingga Pak Asep berada sekarang ini sebagai seorang Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara di wilayah 10. Oke, Pak, tadi di awal Bapak udah sebutkan bahwa Bapak selama jadi ASN sudah pernah di Bandara Padang Kemiring yang sekarang dikenal sebagai Bandara Fatmawati Soekarno. Kemudian Bapak juga udah pernah ke Nia Selatan, kemudian udah pernah kerja juga di kantor pusat di Manokwari, sekarang di Merauke. Kira-kira dari sekian banyak tempat yang sudah Bapak singgahi atau Bapak tempati sebagai berkarir, ada nggak Pak satu tempat yang menurut Bapak memorable, sangat berkesan buat Bapak? Baik, unik memang. Mungkin salah satu ASN di penerbangan udara yang sudah merasakan titik nol di barat di Sabang sampai titik nol di Merauke, ya mungkin salah satunya adalah saya gitu. Jadi stemnya itu kalau paspor itu udah stem saya udah full lah, Sabang sampai Merauke, kayak lagunya Indomie gitu, dari Sabang sampai Merauke. Ya alhamdulillah saya nikmati.
Jadi yang memorable dari sekian banyak saya penugasan, yang paling unik adalah saya pada saat menjadi kepala Bandar Udara di Nia Selatan. Itu yang saya rasakan luar biasa effortnya. Karena pada saat saya menjadi kepala Bandar Udara saja mungkin bisa menjadikan motivasi adik-adik saya. Saya tidur saja seorang kepala bandara itu di atas tumpukan kardus karena memang sangat minim sarana prasarananya. Di situ juga saya dan teman-teman lainnya harus survive. Karena kenapa? Pulau itu hanya pulau yang ada bandara tok, cuman bandara aja. Jadi kehidupannya dan lain-lainnya, sembako, rumah sakit, puskesmas, sarana lain itu ada di pulau lainnya gitu. Jadi kami kalau harus ada urusan juga belanja sembako, sholat Jumat, kasarnya berobat, harus lintas pulau. Dan itu kadang-kadang juga ombak. Jadi kalau misalkan lagi ada badai, ya sudah kami nggak bisa kemana-mana. Tapi itulah tantangan. Ya mudah-mudahan bandara yang pernah saya mendapat amanah di sana sekarang bisa lebih baik lagi. Itulah yang menjadi ingatan saya yang tidak akan pernah lupa. Itu perlu benar-benar effort yang luar biasa untuk bekerja di sana. Jadi cerita Bapak mungkin ke anak-anak Bapak, mungkin bagaimana effort Bapak pada saat berada di memimpin bandara yang ada di Nias itu kan. Seperti itu Pak. Betul. Oke. Nah sekarang Bapak ada di Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Nah, apa yang Bapak lihat dari industri penerbangan yang ada di Merauke, Papua nih pada khususnya, Papua Island. Nah, mungkin ada ide terbesar dalam benak Bapak terkait industri penerbangan yang ada di Papua Island, khususnya di Kabupaten Merauke ini, Pak. Jadi, ini yang menjadi semangat saya, karena memang khususnya di Papua Island, karena saya sudah pernah merasakan di Papua Barat sampai ke sekarang di Papua Selatan gitu. Jadi keperluan masyarakat untuk bertransportasi atau mengadakan perjalanan adalah dominan dilakukan oleh transportasi udara. Yang kedua juga luas area yang kita ketahui bersama, itu luas Papua Barat maupun Papua itu sungguh luar biasa. Dan kontur tanahnya yang berkarakter, jadi pegunungan semua. Oleh karena itu yang menjadikan sarana transportasi yang paling dominan adalah pesawat udara atau penerbangan. Untuk melaksanakan proses penerbangan diperlukan adanya fasilitas lain, yaitu bandar udara maupun lafter. Nah, karena memang kontur tanahnya dan area luas kawasannya yang luar biasa, makanya di Papua itu banyak sekali terdapat bandar udara. Baik bandar udara yang sudah dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maupun lafter yang dioperasikan oleh teman-teman dari distrik-distrik, dewan gereja maupun dari airline tertentu gitu. Jadi inilah yang menjadikan semangat saya untuk membangun dunia aviasi di Papua. Karena supaya kenapa? Biar negara itu terasa hadir di Papua dalam bentuk pelayanan di bidang transportasi udara. Salah satu contoh, angkutan udara perintis yang ada di seluruh Indonesia itu mayoritas itu ada di Papua. Yang sekarang sudah bertambah menjadi 4 provinsi totalnya. Itu dari sekian banyak 7 korwil itu ada di wilayah kerja kantor otoritas bandar udara wilayah 10. Itu Mas Rizky. Ya Bapak tadi sebutkan bahwa kehadiran negara ini diwakilkan dengan adanya pelayanan di bidang penerbangan. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa Papua Island ini adalah secara geografis dan topografi memang dipenuhi oleh pegunungan.
Dan untuk menjangkau dan menghubungkan antar distrik, tadi ada usaha dari Kementerian Perhubungan hadir dengan memberikan pelayanan terkait penerbangan perintis. Wilayah kerja Bapak di Otoritas Bandara Wilayah 10 kurang lebih ada 35 bandar udara, kemudian itu belum termasuk dengan airstrip, ada ratusan, 300 lebih mungkin, seperti itu Pak yang saya dapat informasikan. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan kepada Sobat Ngobraks nih yang ada di rumah, terkait tol udara yang ada di Papua. Baik, Mas Rizky, jadi jembatan udara yang ada di Papua ini memang salah satu tujuannya ada negara hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di masyarakat pedalaman gitu ya. Jadi ada 3T, ada istilah kita itu ada bandara-bandara atau daerah-daerah yang 3T, terisolir, terluar. Nah, jembatan udara itu yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara itu kita melayani untuk angkutan udara perintis terkait dengan penumpang, dan yang kedua adalah terkait dengan kargo. Kalau penumpang itu untuk membantu mobilisasi atau perjalanan penumpang kemana saja dengan wilayah jangkauan yang luas dengan harga yang terjangkau. Kalau goalnya untuk angkutan udara perintis kargo adalah pendistribusian bahan makanan pokok kepada masyarakat yang kategori 3T lagi. Semoga juga kita berharap dengan pendistribusian yang lancar terkait dengan sembako, disparitas harga bisa kita jaga. Jadi selisihnya supaya jangan jauh-jauh dari daerah lain gitu, sehingga daya beli masyarakat bisa lebih terjangkau. Itu goalnya. Tetapi kami di sini untuk itu merupakan salah satu goal kami di Otoritas Bandar Wilayah 10 adalah yang tadi kita mencoba membantu atau mewujudkan cita-cita pimpinan untuk terkait dengan kelancaran kargo, karena saya lihat, saya amati juga kondisi Papua itu sangat memerlukan adanya kegiatan tersebut. Tetapi jembatan udara normatifnya akan berjalan lebih baik lagi kalau kita memang ada korelasi, ada connecting dengan teman-teman di laut. Karena juga ada program pemerintah itu terkait dengan tol laut. Jadi tol laut bisa sinergi dengan jembatan udara. Demikian Mas Rizky. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang personal lagi nih buat Bapak. Kira-kira harapan Bapak, seorang Bapak Asep Kosasi ini, harapan Bapak terhadap penerbangan di Indonesia ini seperti apa Pak? Kalau harapan kami, harapan saya khususnya yang tadi sesuai dengan semangatnya dari Direktorat Jenderal itu 3S plus 1C. Jadi harapannya kegiatan penerbangan, kegiatan aviasi yang ada di Republik tercinta ini bisa mengikuti apa yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yaitu safety, security, services, dan jangan lupa comply dengan aturan. Jadi harapan 1C. Betul, Mas Rizky. Jadi itu yang memang digaung-gaungkan oleh pimpinan kita di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Demikian Mas Rizky. Oke. Terakhir mungkin yang akan saya tanyakan kepada Pak Asep ini, mungkin ada sedikit saran atau masukan kepada orang-orang yang ada di sana, calon-calon ASN atau mungkin juga calon-calon taruna yang akan terjun dan mengabdikan dirinya kepada bangsa ini sebagai seorang ASN. Mungkin ada sedikit saran masukan kepada mereka-mereka ini Pak. Baik, mungkin sedikit saja dari saya. Jadi apapun itu, apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita cita-citakan, ya semoga cita-cita itu bisa terwujud. Jadikan itu menjadi ibadah kita. Jadikan itu menjadi ibadah kita. Jadi kalau sudah menjadi ibadah, salah satu ibadah kita akan melaksanakan dengan semangat, dengan keikhlasan, dengan kehati-hatian, dan juga bisa berbuat untuk lebih maslahat kepada sesama.
Itu saja, mungkin saya tidak banyak, yang penting jadikan itu menjadi ibadah gitu. Oke. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu didasari dengan tujuan ibadah seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih banyak mungkin kepada Pak Asep Kosasi Samapta, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Merauke yang berkenan hadir sebagai narasumber di podcast Ngobraks edisi perdana kita kali ini. Nah, buat sobat Ngobraks yang ada di rumah, nantikan kehadiran kami lagi di episode selanjutnya bulan depan dengan narasumber-narasumber yang berbeda tentunya dan berkompeten di bidang penerbangan. Tetap bersama saya, Rizky, pamit. Salam Ngobraks.